Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dimanapun berada, terutama mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk menulis skripsi. Ruang kuliah hadir kembali untuk berbagi dan mendiskusikan sebuah rangkaian daripada sebuah skripsi itu tentang menulis latar belakang. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, tidak ada salahnya terlebih dahulu dilakukan like, subscribe, kalau perlu dibagikan. Oke, kita lanjutkan. Menulis latar belakang merupakan salah satu rangkaian yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka mempersiapkan skripsinya menjadi sebuah karya tulis yang bisa dipertanggungjawabkan di ruang sidang skripsi. Artinya apa? Latar belakang itu adalah sebuah hal yang amat penting dalam penulisan skripsi. Jika latar belakang itu tidak ada, maka skripsi pun tidak akan lahir. Latar belakang ini lahir apabila kita sudah menetapkan satu permasalahan, yang kedua telah merumuskan judul. Baru kita menulis kepada latar belakang. Jika kita ibaratkan sebuah rumah, maka latar belakang itu adalah sebuah hantaran yang meyakinkan orang untuk masuk ke dalam sebuah rumah. Jadi dia gerbang untuk sampai kepada sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada apa? Itu sebenarnya latar belakang. Oleh sebab itu menulis latar belakang harus jelas. Jika latar belakang itu tidak jelas, maka si peneliti, maka si penulis tidak yakin untuk masuk ke dalam rumah itu. Mengapa harus kita masuk ke dalam sebuah rumah? Artinya apa? Di latar belakang itulah yang menyebabkan orang atau si penulis atau si peneliti untuk meyakinkan mengapa harus sesuatu hal itu diteliti, harus ditulis, harus menjadi fokus dia. Makanya latar belakang itu harus jelas dan tegas. Nah, untuk sebab itu perlu kita diskusikan apa yang harus dipersiapkan dalam menulis latar belakang itu. Nah, kalau sudah kita persiapkan, maka ada keyakinan kita bisa menghantarkan bahwa ada sesuatu yang jelas untuk kita tuju masuk ke dalam sebuah rumah itu. Nah, itulah latar belakang. Jika kita sudah jelas dalam latar belakang itu, maka memudahkan si penulis skripsi, si peneliti untuk melakukan sesuatu dalam penyelesaian skripsi tersebut. Latar belakang itu adalah sebuah penjelasan untuk bisa masuk ke dalam sebuah hal yang lebih besar dalam penelitian itu. Jika latar belakang tidak jelas, maka orang tidak akan mengetahui ada apa sesungguhnya yang dituju oleh si penulis, ada apa dalam rumah itu. Jadi kalau sudah ada tahu, mengerti, sudah jelas di latar belakang, maka sangat memudahkan baik bagi si penulis skripsi itu sendiri sebagai peneliti maupun orang lain membacanya. Oke, harus dipersiapkan pertama adalah sebelum menulis, yaitu data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Pastikan ada atau tidak data itu. Jika tidak ada, maka sulit untuk melanjutkan hal itu ditulis atau diteliti. Sebab meneliti itu sesuatu hal yang terjadi, bukan sesuatu hal yang tidak terjadi. Nah, makanya ketika permasalahan itu kita peroleh adalah karena ada realita yang terjadi. Berarti ada data atau informasi di situ. Nah, itu pertama yang harus dipersiapkan. Saya ingin contohkan, jika kita ingin
meneliti misalnya tentang ketahanan keluarga pada masa pandemi COVID-19, tentu kita butuh sangat data tentang apakah data tentang perceraian yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini yang meyakinkan orang bahwa ini perlu diteliti, karena beberapa permasalahan yang kita temukan dan beberapa informasi yang kita temukan, misalnya semasa pandemi COVID ini beberapa media menginformasikan bahwa telah terjadi meningkatnya angka perceraian di beberapa kota. Nah, ini akan menjadi sebuah data bagi kita bagaimana bentuk ketahanan keluarga itu di masa pandemi COVID-19. Data itu sangat penting. Apakah data itu berbentuk angka atau berbentuk informasi kepada kita? Nah, saya contohkan mana data itu. Ini salah satunya. Mengapa angka perceraian di berbagai negara melonjak saat pandemi COVID-19? Ini informasi menarik yang membuat kita pintu masuk untuk melakukan penelitian berkaitan dengan ketahanan keluarga pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini informasi yang mendasar. Setelah informasi itu kita cari data secara umum. Oh, ternyata saya ketemukan data itu di dalam berbagai hal. Apakah di dalam jurnal, di dalam media massa, dan seterusnya. Data-data yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau data-data yang bisa kita pertanggungjawabkan berbentuk angka, tentu kita pergi kemana? Kita baca jurnal, kita lihat BPS, kita lihat media massa. Jadi itu bisa kita pertanggungjawabkan data itu. Data ini sangat penting. Nah, tanpa ada data ini, bagaimana kita akan meyakinkan kepada orang lain hal itu perlu diteliti? Nah, saya ingatkan lagi, karena yang akan kita teliti itu adalah sesuatu hal yang terjadi, bukan sesuatu hal yang tidak terjadi. Nah, makanya ketika mengajukan judul itu basisnya permasalahan penelitian. Kalau dia berbasis permasalahan penelitian, berarti ada sesuatu hal yang terjadi. Sesuatu hal yang terjadi itulah yang akan kita teliti. Jangan ngawur. Nah, kalau sesuatu hal yang tidak terjadi kita teliti, berarti ngawur. Data kita tidak ada, orang tidak yakin, bahkan si peneliti sendiri juga tidak yakin dengan apa yang dikerjakannya. Kalau ini sudah ada, berarti ini sangat memudahkan si penulis latar belakang itu sendiri untuk melanjutkan latar belakang itu dengan dimengerti apa yang akan dituju dalam penelitian skripsinya. Nah, yang kedua juga dipersiapkan adalah teori atau literatur yang memperkuat argumentasi kita. Nah, apa yang kita baca di buku itu kita sebut buat sementara adalah teori. Apa yang kita peroleh di literatur itu adalah teori. Nah, itulah artinya di latar belakang itu ada data, ada argumen. Argumen kita itu diperkuat oleh teori-teori. Nah, kita harus mencari teori. Jika tadi kita memperoleh data-data tadi, tentu kita berkaitan dengan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga itu. Dan kita cari juga dampak pandemi itu terhadap perekonomian bagaimana, karena menurut teori ekonomi itu sangat mempengaruhi terhadap ketahanan keluarga. Itu harus kita cari di buku. Nah, ternyata COVID ini bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Nah, ini rentetan-rentetan yang harus dipersiapkan. Kalau rentetan-rentetan ini sudah kita persiapkan, ada kejelasan yang tersendiri yang dijelaskan di dalam latar belakang itu yang bisa menghantarkan kita untuk melakukan sebuah penelitian. Jika tidak, maka sangat sulit untuk mencerna, meyakinkan
sesuatu hal itu perlu untuk diteliti atau ditulis menjadi sebuah fokus penelitian skripsi. Oke, yang ketiga, inilah yang sangat penting juga. Statement pertanyaan penelitian, argumentasi paling kuat daripada si peneliti atau si penulis skripsi itu sendiri. Apa sih argumentasi yang saudara ajukan dalam rangka penelitian itu? Melanjutkan latar belakang penulisan skripsi itu. Di argumentasi itu berupa keyakinan yang dipastikan melalui apa? Melalui statement si peneliti atau si pembuat skripsi itu di latar belakang. Dia sudah punya data, sudah punya teori, tentu argumentasi dia meyakinkan orang. Argumentasi itu artinya apa? Argumentasi itu adalah keyakinan yang kuat daripada si penulis skripsi atau si peneliti itu bahwa ini penting untuk diteliti, sehingga dengan statement yang kuat itu orang juga akan merasakan, oh ini betul untuk diteliti, perlu untuk diteliti, karena dia sudah jelas, maka dia perlu statement, sudah ada data, sudah ada argumen berdasarkan teori-teori yang diperkuat oleh teori dan literatur tadi. Tentu apa tinggal lagi? Tentu statementnya. Statement itu bisa jadi kita sebut dengan apa? Dengan pertanyaan penelitian. Nah, jadi 3 hal yang perlu dipersiapkan di dalam penulisan latar belakang itu. Di statement itu harus meyakinkan. Kalimatnya apakah diajukan dalam bentuk kalimat tanya atau argumentasi yang mengalir, atau biasa disebut juga pertanyaan penelitian dia. Di 3 hal ini persiapkan data. Jangan sampai tidak ada data. Data itu sangat penting sekali. Mulai dari data-data yang global, kemudian menukik kepada data-data di mana tempat kita melakukan penelitian. Apakah data itu berbentuk angka-angka kalau diperlukan, atau berbentuk data itu informasi. Yang kedua, persiapkan literatur dan teori untuk memperkuat argumen-argumen kita. Di literatur itu penting, persiapkan itu untuk memperkuat argumen kita. Di yang ketiga itu adalah statement daripada si penulis atau si peneliti. Jadi argumen itu kita sebut buat sementara adalah pertanyaan penelitian saudara apa. Jadi argumen itu boleh dalam bentuk kata tanya, boleh dalam bentuk kalimat tanya, boleh dalam bentuk meyakinkan seseorang dengan kalimat yang mengalir di dalam sebuah alinea. Di 3 ini pastikan dulu. Kalau sudah jelas yang 3 ini, maka kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat latar belakang permasalahan daripada skripsi itu. Nah, pastikan betul dulu data-data terkait. Nah, saya sudah contohkan tadi. Jika kita melihat ketahanan keluarga pada masa pandemi COVID ini, apa data yang kita butuhkan? Data, terutama data-data tentang ketahanan keluarga. Bagaimana bentuk ketahanan keluarga? Tentu salah satunya data itu bentuknya adalah data perceraian, data baik di dunia, Indonesia maupun di tempat penelitian itu sendiri. Yang kedua, literatur. Baca literatur, persiapkan literatur itu. Kemudian yang ketiga, harus ada statement penelitian kita. Nah, inilah yang harus dipersiapkan di dalam apa? Di dalam latar belakang. Nah, statement itu buat sementara, buat pemula, siapkan saja pertanyaan-pertanyaan yang untuk diajukan menjadi sebuah hal yang penting untuk diteliti. Nah, nanti akan kita coba praktikkan bagaimana sesungguhnya menulis latar belakang itu.
kalau ini sudah ada latar belakang, bisa kita tulis dengan cepat dan memudahkan kita untuk berargumentasi, melanjutkan ini penting untuk diteliti. Oke, jadi kalau seperti itu, maka yang diajukan menjadi hal yang patut diteliti itu adalah yang sesuatu yang terjadi, jangan yang tidak terjadi. Oke, persiapkan ini dulu. Kalau sudah siap 3 hal ini, baru kita praktekkan nantinya bagaimana cara menulis latar belakang tersebut dan berapa lembar sesungguhnya latar belakang itu dibutuhkan. Oke, mudah-mudahan ini dapat membantu saudara dalam rangka mempersiapkan diri menulis latar belakang. Demikian saja dulu, nanti akan kita lanjutkan praktiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.